semua, perkenalkan nama aku Anissa Ramadhani dari SMA Negeri 1 Jonggol, Kabupaten Bogor. Ada yang tahu nggak ya kita hari ini mau membahas apa? Jadi hari ini kita akan membahas mengenai hukum dan HAM. Tapi apa aja sih yang akan kita pelajari? Ya, yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai perspektif hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, pengertian dan fungsi hukum. Yang ketiga, pengertian dan fungsi HAM. Dan yang terakhir, penerapan hukum dan HAM. Yang pertama, perspektif mengenai hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut teman-teman, apa sih perbedaan hukum tertulis maupun tidak tertulis? Jadi, hukum tertulis adalah hukum yang dibuat secara formal oleh lembaga yang berwenang, seperti parlemen atau badan legislatif lainnya. Biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain. Sedangkan hukum tidak tertulis ialah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan, tradisi, atau nilai-nilai yang dianut serta tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetapi hidup dan berlaku dalam masyarakat. Contoh hukum tertulis sama hukum tidak tertulis apa, Kak? Jadi, contoh hukum tertulis ialah salah satunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, undang-undang misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan. Yang terakhir, peraturan pemerintah misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Contoh hukum tidak tertulis ialah salah satunya yang pertama, hukum adat, misalnya hukum adat Minangkabau, Toraja, atau Bali. Yang kedua, kebiasaan, misalnya kebiasaan transaksi jual beli tanah. Yang ketiga, konvensi, misalnya konvensi dalam tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Peran penting hukum tertulis dan tidak tertulis dalam masyarakat apa ya? Ternyata, hukum tertulis dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena dirumuskan secara jelas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan serta dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat umum sehingga memudahkan pemahaman dan penegakannya. Sedangkan hukum tidak tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai dan tradisi dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta hukum tidak tertulis cenderung lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Yang kedua, pengertian dan fungsi Hukum. Menurut beberapa ahli, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Hukum memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan di masyarakat. Antara lain, yang pertama, fungsi pengatur. Yang kedua, fungsi perlindungan. Yang ketiga, fungsi penyelesaian sengketa. Yang keempat, fungsi integrasi. Yang kelima, fungsi perubahan sosial. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yaitu salah satunya lalu lintas. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah, batas kecepatan, dan larangan parkir. Serta menggunakan sabuk pengaman saat berkendara dan memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap seperti SIM, STNK, dan BPKB. Wah, udah yang ketiga. Yang ketiga yaitu kita akan mempelajari pengertian dan fungsi HAM. Menurut beberapa sumber mengenai hak asasi manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jenis-jenis hak asasi manusia yang diakui secara universal adalah yang pertama, hak sipil dan politik. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hak kolektif. Yang keempat, hak khusus. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia ialah yang pertama, peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Yang kedua, peristiwa Trisakti pada tahun 1998. Yang ketiga, peristiwa Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Yang keempat, peristiwa Wasior dan Wamena di Papua pada tahun 2001 sampai 2003. Yang terakhir, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami berbagai hal pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan antara aparat keamanan,
dan pemerintah. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat penegakan HAM dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Yang terakhir atau yang keempat mengenai penerapan hukum dan HAM. Berbagai prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan ialah yang pertama, prinsip legalitas. Yang kedua, prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Yang ketiga, prinsip praduga tak bersalah. Yang keempat, prinsip proporsionalitas. Yang kelima, prinsip transparansi. Yang keenam, prinsip akuntabilitas. Yang terakhir, prinsip partisipasi masyarakat. Individu memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam penegakan hak asasi manusia sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, menjadi teladan. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran HAM. Yang keempat, berpartisipasi dalam advokasi HAM. Yang kelima, mendukung kebijakan dan upaya penegakan HAM. Yang keenam, mendidik dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM. Contoh upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia ialah salah satunya. Yang pertama, pendidikan sosialisasi HAM. Yang kedua, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Kelima, kerjasama internasional. Yang keenam, dan yang terakhir, penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, maupun individu untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Wah, ternyata kita sudah di penghujung acara nih. Aku, Anissa Ramadhani dari SMA Negeri 1 Jonggol, Kabupaten Bogor, siap menjadi bagian dari Duta Hukum HAM Jabar, mengucapkan terima kasih. Mari sama-sama tegakkan hukum dan HAM agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.